Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang aplikasi induksi pada dalam produk teknologi, yaitu induksi elektromagnetik bagian yang ketiga untuk materi fisika kelas 12 SMA. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang dinamo, generator, dan trafo. Jadi ini merupakan bagian ketiga. Anda bisa saksikan induksi elektromagnetik bagian pertama dan kedua di video di channel saya sebelumnya. Nah, aplikasi induksi pada dalam produk teknologi apa saja yang bisa kita lihat? Yang pertama mungkin adalah dinamo. Ini dinamo sepeda, kita lihat di atas. Ada gambar dinamo sepeda, merupakan salah satu peralatan yang memanfaatkan induksi elektromagnetik, di mana dinamo ini dipasang pada ban sehingga dapat berputar saat sepeda di kayu. Nah, itu. Nah, ini kita lihat merupakan contoh dari aplikasi induksi paradaya. Selanjutnya adalah generator, di mana generator ada dua, ada generator AC, ada juga generator DC yang ini, dan trafo dengan berbagai macam jenisnya. Trafo ini ada berbagai macam jenis trafo dari gambar yang kalian bisa saksikan di atas. Kita masuk ke konsep tentang generatornya. Generator. Saya ulangi bahwa generator terbagi atas dua, itu generator AC dan DC ya. Nah, apa itu generator? Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik. Nah, generator digunakan dalam pembangkit listrik menggunakan tenaga air atau panas bumi dan pembakaran gas misalnya. Nah, berapa besar gejala induksi yang timbul pada generator? Yaitu epsilon sama dengan epsilon max sin omega kali T. Dari persamaan di atas, di mana ini adalah gejala induksinya, kemudian ini adalah kecepatan sudutnya, dan T adalah waktu. Nah, bisa juga kita ganti di mana Max-nya adalah NB kali A kali omega. N jumlah lilitan, B adalah induksi magnetik, dan A adalah luas kumparan. Jadi secara otomatis E sama dengan, ini bisa kita ganti Max-nya. Nah, ini keterangan dari persamaan di atas, E gejala induksi, omega kecepatan sudut, B induksi magnetik, A luas kumparan, jumlah lilitan, dan waktu. Oke, selanjutnya adalah generator. Kita bagi dua, adalah tadi generator AC. Nah, ini generator AC, contohnya generator AC. Dan skemanya adalah ini skema gambar tentang generator AC pada arus bolak-balik. Nah, generator AC merupakan generator yang menghasilkan tegangan listrik bolak-balik. Itu, di mana besar flux magnetiknya P sama dengan V max cos omega T, atau bisa kita ganti dengan B kali A cos omega T. Ini ya, mana B induksi magnetiknya adalah luas kumparannya. Nah, tegangan yang dihasilkan pada gel induksi pada untuk generator AC ini sebesar E sama dengan epsilon max sin omega T. Nah, inilah bentuk dari generator AC. Selanjutnya adalah generator DC, generator tegangan arus arah. Nah, ini gambarnya. Ini contoh dari generator DC yang bisa kita lihat ada di rumah. Sedangkan skema dari gambar generator itu ada di ini tadi sudah ada. Di mana pada dasarnya generator di sini seperti halnya dengan AC hanya memiliki hampir sama antara generator AC dan DC. Hanya saja pada generator DC hanya menggunakan sebuah cincin peluncur
yang tengahnya disebut cincin belah atau komutator. Nah, ini komutatornya ini yang warna emas ini. Nah, jika cincin kolektor diputus dan disekat, maka ujung-ujung kumparan yang dihubungkan pada setiap segmen pada kolektor. Nah, besarnya GGL induksi yang timbul atau tegangan yang timbul dari generator DC ini disebut dengan komutator. Nah, besar GGL induksi yang timbul sebesar Max sin omega T juga. Oke? Jadi sama saja dengan generator AC, perbedaannya hanya pada cincin komutatornya saja. Oke, contoh soal untuk generator. Generator memiliki luas bidang kumparan 50 cm pangkat 2 dengan jumlah lilitan 2000 lilitan. Induksi magnetik yang timbul sebesar 0,2 Weber per meter pangkat 2. Apabila pada ujung-ujung kumparan pada kawat itu timbul gaya induksi maksimum sebesar 200 volt. Hitunglah kecepatan sudut putaran generator tersebut. Jadi ditanyakan adalah omeganya. Nah, jawabannya di sebelah ini. Nah, penyelesaiannya diketahui dulu. Luas kumparannya 50 cm pangkat 2 tadi sudah jelas. Dirubah ke dalam 1 meter pangkat 2, 50 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 2. Jumlah lilitannya adalah 2000 lilitan. Kemudian induksi magnetiknya adalah 0,2 Weber per meter pangkat 2. Tegangan maksimumnya, Max-nya. Gagal induksi maksimumnya adalah 200 volt. Nah, ditanyakan adalah kecepatan sudutnya, omeganya. Nah, kita lihat dulu persamaan dasarnya. Ini persamaan dasarnya Max sama dengan N kali B kali A kali omega. Berarti omega sama dengan Max per N kali B kali A. Ini. Kita masukkan omega sama dengan Max-nya 200 volt. Kemudian lilitannya 2000. B-nya 0,2, A-nya 5 kali 10 pangkat minus 3. Kita kalikan semua kesan di bawah ya. Di atas tetap dulu 200. 2000 kali 0,2 dapat 400. 5 kali 10 pangkat minus 3 tetap. Omega sama dengan 200. Ini kalikan 400 kali 5 dapat 2000. 2000 per 200 per 2000 ya. Nah, oke. Jadi 2000 dengan ini habis tinggal 2 saja. 2000 kali 10 pangkat minus 3 tinggal 2. 200 per 2 sama dengan 100. 100 radian per sekon. Jadi besar kecepatan sudutnya adalah 200 radian per sekon. Kita lanjut ke transformator. Oke, transformator atau biasa kita sebut dengan trapo. Ini contoh gambar traponya. Ini trapo pertama kali dikembangkan oleh Michael Faraday. Alat ini digunakan untuk mengubah nilai tegangan pada arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Jadi biasanya digunakan untuk mentransfer energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain secara induksi elektromagnetik. Nah, mana bagian-bagian trafonya? Kita bisa lihat pada bagian-bagian trafo. Oke, ini bagian-bagian trafo. Jadi ada inti besinya. Jadi secara umum bagian trafo itu ada inti besi, kemudian kumparan atau lilitannya baik pada lilitan primer ini maupun lilitan sekunder. Ini hanya bagian umum trafo secara umumnya. Nah, macam-macam trafo jadi berdasarkan jumlah lilitannya atau berdasarkan level tegangannya ada dua, ada transformator atau trafo step up. Yang ini contohnya. Jadi trafo step up ini memiliki fungsi untuk menaikkan tegangan. Sedangkan trafo step down menurunkan tegangan. Perbedaannya di mana? Pada trafo step up jumlah lilitan pada kumparan primernya itu lebih sedikit dibandingkan pada lilitan pada kumparan sekundernya. Nah, trafo ini digunakan untuk menaikkan tegangan yang keluar dari generator
Tujuannya agar saat ditransmisikan ke jaringan listrik, tidak kehilangan banyak daya. Itu gunanya fungsinya. Sedangkan pada transformator step down untuk menurunkan tegangan, kebalikannya tadi, jumlah lilitan primernya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lilitan sekundernya. Nah, pada sistem distribusi listrik, terapung ini digunakan untuk menurunkan tegangan menengah ke tegangan rendah, yaitu 220 volt agar dapat digunakan oleh masyarakat. Ini digunakan adalah trafo step down. Nah, trafo step down juga sering digunakan pada peralatan elektronik karena peralatan elektronik itu membutuhkan tegangan yang lebih kecil, misalnya 5 volt, 6 volt, 9 volt, dan seterusnya. Yang berfungsi adalah trafo step down atau transformator step down. Nah, berdasarkan intinya, jadi trafo mentransfer energi listrik dengan cara menghantarkan medan elektromagnetik melalui inti trafo. Makanya trafo dibagi lagi berdasarkan intinya, macam-macam jenisnya. Ada namanya trafo inti udara. Nah, trafo ini tidak menggunakan bahan atau apapun dalam intinya. Jadi proses induksi medan magnetiknya hanya merambat melalui medium udara sepenuhnya. Trafo ini memiliki kelemahan di mana induksi listrik yang dihasilkan lebih lemah dibandingkan dengan trafo yang memiliki inti yang lain. Kemudian trafo inti besi. Nah, ini trafo inti besi biasanya menggunakan plat-plat berbahan besi lunak sebagai intinya. Ini biasanya memiliki lapisan berlapisan, dan lapisannya plat-plat tersebut tipis dalam perakitannya. Plat-plat besi tipis tersebut disusun berlapis-lapis. Trafo berinti besi telah digunakan secara luas, namun trafo ini memiliki bobot yang sangat berat. Kemudian trafo inti ferrit. Yang mana itu trafo inti ferrit? Trafo ini menggunakan ferrit sebagai intinya karena memiliki daya tembus magnet yang sangat tinggi. Trafo berinti ferrit lebih banyak digunakan pada peralatan elektronik daripada listrik. Ferrit disarankan digunakan pada trafo yang menangani listrik berfrekuensi tinggi. Kemudian ada lagi trafo toroida. Trafo toroida menggunakan bahan besi atau ferrit sebagai intinya. Trafo ini memiliki bentuk seperti toroida. Ada juga yang menganggap sebagai trafo donat karena bentuknya yang seperti donat. Trafo ini memiliki keunggulan yang dimana kemampuan induksinya sangat tinggi dan kemungkinan terjadinya kebocoran induktansi sangat kecil. Trafo ini biasa digunakan pada rangkaian amplifier dan power supply. Oke, sedangkan pembagian trafo berdasarkan penggunaannya, jadi trafo memiliki banyak sekali jenisnya, termasuk dalam hal penggunaan. Ada namanya trafo daya. Oke, ini gambarnya trafo daya memiliki ukuran yang besar, digunakan untuk mengirim energi listrik hingga ke gardu listrik. Trafo ini berfungsi sebagai penghubung antara generator dengan jaringan distribusi utama listrik. Prinsip utama dari trafo ini yaitu mengubah tegangan rendah berarus tinggi menjadi tegangan tinggi berarus rendah. Oke. Kemudian trafo distribusi yang biasa kita lihat di tiang-tiang listrik sana itu. Trafo distribusi digunakan untuk sebagai tahap akhir dalam sistem distribusi energi listrik. Trafo ini berfungsi untuk membuat tegangan tinggi menjadi tegangan rendah 220 volt sehingga dapat dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Selanjutnya adalah trafo. Oke, ini trafo mecin adalah jenis lain dari trafo yang digunakan untuk perangkat elektronik. Trafo ini digunakan untuk perangkat audio yang membutuhkan penyetelan impedansi. Nah, pada trafo mecin dapat menyeimbangkan impedansi pada rangkaian amplifier sehingga menghasilkan kualitas audio yang sangat jernih. Itulah macam-macam jenis trafo dan kegunaannya. Sebelum kita masuk ke persamaan transformator, saya minta dukungan kalian dengan cara like dan subscribe channel YouTube ini, sehingga channel YouTube ini akan semakin tetap eksis.
Baik, selanjutnya kita masuk ke persamaan transformator. Persamaan transformator ini kita lihat persamaan transformator secara umum VV sama dengan PP per Vs sama dengan MP per Ns, di mana VV sama dengan tegangan primernya, kemudian Vs-nya adalah tegangan sekunder, ini V adalah tegangan. Jadi ada indeks P dan S ya, kalau V primer, S sekunder. Kemudian NP lilitan primer, kemudian S adalah lilitan sekunder. Nah, selanjutnya adalah efisiensi trafo. Apa itu efisiensi trafo? Efisiensi trafo adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara daya keluaran dengan daya masukan. Nah, berapa ini? Jadi ini persamaan transformator eta sama dengan P out per P in kali 100%. Jadi daya keluaran per daya masuk kali 100%. Atau bisa juga eta sama dengan VSIS sama dengan VP IP kali 100%. Di mana eta sama dengan efisiensi trafo, kemudian P out daya keluaran, P in sama dengan daya masukan. Kemudian ini VS sudah jelas tadi ya, VS dengan PP-nya, tegangan sekunder, tegangan primer, IS arus primernya, IP arus sekundernya. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk trafo. Perbandingan antara lilitan primer dan lilitan sekunder pada sebuah trafo adalah 15:2. Artinya lilitan primernya 15, sekundernya 2. Kumparan primer terdiri atas 750 lilitan, dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 150 volt. Kumparan primernya, jadi tegangan primernya berarti, karena kumparan primernya 750 lilitan, berarti dihubungkan dengan sumber tegangan AC, berarti VV-nya ya, tegangan primernya 150 volt juga. Hitunglah jumlah lilitan sekundernya, NS-nya, dan tegangan pada sekundernya. Oke, penyelesaiannya berdasarkan persamaan tadi. Kita lihat dulu dapat diketahui dalam soal. Perbandingan MP per Ns dengan 15:2. Jumlah lilitannya 750 lilitan. Kemudian tegangan primernya 150 volt. Ditanyakan jumlah lilitan sekundernya NS-nya dan tegangan pada sekundernya VS-nya. Bagian A, MP per Ns 15:2, berarti NS sama dengan ini, NS sama dengan 2/15 kali NMP. MP-nya sudah ada ya tadi 750, 2/15 kali 750 berarti 750 kali 2 dapat 1500 bagi 15, berarti jumlah lilitan sekundernya adalah 100 lilitan. Kita lihat jumlah lilitan sekundernya 100, lilitan primernya adalah 750 lilitan. Gitu ya. Selanjutnya adalah untuk menentukan tegangan sekundernya. VP per PS sama dengan MP per NS. Berarti VS-nya sama dengan NP per NS kali VV. Sudah dapat semuanya. Dalam soal sudah diketahui semua. NP-nya 2, NP per NS ya 2/15. Ini kali 150. Berarti 300/15. Jadi NP per NS 15/2 berarti ini terbalik ini mestinya nih. Mestinya di sini adalah NS per NP ya, terbalik. NS per NP. Ini salah tulis ini. NS per NP sekali VP ya. Berarti 2/15. Lanjut 150 kali 2 dapat 300. 300/15 dapat 20 volt. Jadi jumlah lilitan sekundernya 100. 100 lilitan, jumlah lilitan tegangan sekundernya adalah 20 volt. Jadi dia dari 150 menjadi 20. Berarti jadi bisa kita simpulkan dia merupakan trafo step down ya, menurunkan tegangan.
Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.